Ya, maka hal ini ya, perlu menjadi catatan penting buat para praktisi khususnya KBRA, Keluarga Besar Ruqyah Azwajah. Jadi Al-Habib Abdul Alatas ini termasuk orang yang bisa memandang Lauhul Mahfuz gitu. Ya. Kemudian juga mereka ini adalah orang-orang yang Allah berikan magom yang tinggi, yang luar biasa, yang mampu memandang apa yang ditulis di atas Lauhul Mahfuz. Nah, ketika mereka menginformasikan, dan ini informasi dari Lauhul Mahfuz, ini adalah bisa dipastikan. Ini yumkinul qat'u al-mutayaqqan. Ini bisa memungkinkan al-qat'u al-mutayaqqan, kepastian yang diyakini, gitu loh. Kepastian yang dipastikan, yang diyakini. Selama orang itu belum mencapai magom bisa memandang Lauhul Mahfuz, maka tidak ada lain, dia adalah hanya waham saja, dugaan saja, bukan ilham. Bukan ilham, ya, bukan ilham. Ya, maka bagi kita nggak usahlah sok-sokan bisa memandang, ya, sok-sokan bisa melihat. Ini saya paling tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Ini di sebelah kirinya kuntilanak, di sebelah kanannya genderuwo. Itu di belakangnya, di punggungnya tuyul, dia lagi gendong tuyul. Ini nggak beres ini. Dan kebanyakan keliru semua. Ini saya lihat dia ini jin keturunan. Ini saya lihat ini adalah jin tumbal, jin khodam. Ini rata-rata salah gitu. Salah, dan kita nggak bisa mengambil kepastian dari informasi-informasi seperti ini. Apalagi informasi dari pasien yang dulunya pernah melihat hal-hal gaib, bisa memandang hal-hal yang gaib. Ya, kita tidak bisa pungkiri fenomena indigo, orang-orang yang indigo. Dan di dalam pelajaran kita, orang-orang yang indigo ini terbagi menjadi dua. Orang indigo yang memang ada gangguan gaib, ada jin dalam tubuhnya sehingga dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Ada orang indigo karena memang Allah sengaja bukakan. Ya, contohnya orang-orang soleh, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Ya. Ini nggak bisa kita pungkiri. Ini waqi'iyah. Ya, ini waqi'iyah secara tajribiyah. Terjadi hal ini. Begitu. Ya, insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi pembahasan masalah innahu yarahu wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Dia, iblis dan pasukannya melihat dari sisi di mana kamu tidak bisa melihat. Ini ayat ini akan kita bahas nanti gitu. Nah, mereka-mereka ini yang pasien-pasien bisa awalnya bisa memandang, bisa melihat hal yang gaib. Lalu kita sering tanya-tanya sama dia, tolong lihatkan ini, ada gangguan nggak? Maka dia akan instingnya yang berjalan, bukan lagi pandangan gaibnya. Karena pandangan gaibnya penyakit yang dia derita akibat ada jin dalam tubuhnya. Memang pada saat ada jin itu dia bisa melihat penampakan-penampakan jin, bukan hakikat-hakikatnya jinnya, tapi penampakan jin seperti kuntilanak, pocongan, genderuwo, tuyul dan sebagainya. Ini terlihat memang betul. Tapi ketika dia sudah diobati, diruqyah, dikeluarkan jinnya, lalu kita bertanya-tanya dengan dia, ya, coba lihatkan, ini keliru. Makanya di panduan kami itu, di pelatihan kami itu bukan dengan bertanya kepada pasien, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca ayat-ayat yang munasabah, yang sesuai. Alimul ghaibi wa syahadatur rahmanur rahim la tudrikul absar wa yudrikul absar latiful khabar. Lalu kita berdoa, ya Allah, tampakkan kepadanya, tunjukkan kepadanya begini. Ini kita doa kepada Allah melalui portal yang sudah kebuka. Bukan kita bertanya kepada orang yang portalnya kebuka. Ini keliru gitu. Tapi kita berdoa kepada Allah melalui portal gaib tadi itu. Dan ini sekedar hipotesis saja, tidak bisa kita pastikan. Dari pandangan dia, ya, dengan teknik ini ada sihir kiriman, ini ada sihir dari tetangganya. Ini nggak bisa dipastikan begitu juga.
Ini hanya sekedar hipotesis menggali informasi di dalam memudahkan kita penanganan kepada pasien yang lebih efektif, yang lebih maksimal, begitu. Jadi nggak bisa dipastikan ya, nggak boleh begitu. Apalagi yang terkait masalah pasukan-pasukan Dajjal ya. Jika seandainya memang dia diganggu oleh pasukan-pasukan Dajjal. Ya semuanya setan, jin, semuanya yang jahat-jahat itu adalah pasukan Dajjal. Tetapi ada khusus dari pasukan-pasukan iblis itu yang memang mungkin dia ini ingin menyesatkan anak-anak yang mungkin punya andil nanti di akhir zaman bersama Imam Mahdi ya, wallahu alam gitu. Jadi informasi yang kita dapat secara waqiah seperti itu. Nah, maka misal ini contoh ya, satu kasus. Ada satu pasien yang dia sedang mengalami gangguan gaib dari pasukan Dajjal. Dari pasukan Dajjal. Saya ingin menyesatkan anak ini karena anak ini nanti akan bersama pasukan Imam Mahdi misalnya itu. Seandainya ini benar ya, kita anggap ini benar. Kemudian kita keluarkan jinnya berhasil. Lalu anak ini di hati kita ada anggapan anak ini istimewa dari informasi tadi itu. Maka kita akan menjadikan anak ini anak yang istimewa menurut pandangan kita. Lalu anak ini tentunya Dajjal nggak akan berhenti sampai di situ. Pasukannya misalnya dikeluarkan, nggak berhenti sampai di situ. Karena Dajjal ini adalah rajanya fitnah itu. Fitnah itu al-fasad ya, fid din atau fid dunya atau fil akhirah. Fitnah ini adalah kerusakan dalam agama, kerusakan dalam dunia. Ini namanya fitnah. Ya. Kemudian apalagi urusan Dajjal, di mana Nabi mengatakan kalau Dajjal keluar, kamu jangan coba-coba menjumpai dia, lari sejauh-jauhnya. Kalau kamu menjumpai dia pasti akan kena fitnah, ya. Begitu. Makanya dibuatlah satu strategi di mana pasien-pasien ini yang bekas kasusnya pasukan Dajjal, dia akan memanipulasi orang yang ngobatin tadi itu. Peruqyah-peruqyah tadi itu dimanipulasi. Ya. Ini anak istimewa dan kalian adalah yang berhak membimbing anak ini. Karena kalian nanti juga adalah pasukan Imam Mahdi. Nah, ini satu strategi untuk menghancurkan hati para praktisi. Akhirnya praktisi ini merasa bangga. Oh, ternyata saya ini adalah pasukannya Imam Mahdi kelak. Kenapa? Karena meyakini dari informasi si pasien tadi itu yang dia yakini sebagai pasukan Imam Mahdi. Nah, jadi pasukan Dajjal tetap menggunakan anak ini untuk menstrategikan, memanipulasi, menipu praktisi yang ngobatin tadi itu. Nggak terima lah. Begitu, kok bisa dikeluarkan? Nggak terima, akhirnya dibuat strategi-strategi untuk menipu praktisi tadi itu supaya jatuh hatinya, supaya merasa dia ini suci, yuzaki nafsah gitu. Membersihkan, mensucikan dirinya. Akhirnya ngaku-ngaku dia ini pasukannya Imam Mahdi, dia ini yang membawahi nanti benderanya Imam Mahdi. Di belakangnya adalah orang-orang soleh, para wali. Ini nggak benar gitu. Ini nggak benar itu. Allahumma inna nasukar rahmah. Ada ayam berkokok. Ya. Kalau mendengar ayam berkokok, mintalah rahmat karena kata Nabi malaikat turun gitu ya. Jadi begitu. Nggak boleh kita ini memuji diri, gitu. Haram hukumnya. Ya, kamu ketipu. Jadi pasien ini dimanipulasi pandangannya untuk menipu para praktisi yang ngobatin. Para praktisinya akhirnya betul-betul menilai dia ini yang ada memuji-muji terus. Kamu nih anak istimewa, kamu harus begitu. Ini kan malah menjebloskan anak itu. Dimana seharusnya kita
memberikan nasihat arahan, ayo kamu harus semangat, kamu harus baca rotib haddad, kamu harus baca Quran, kamu harus zikir, kamu harus baca wirid sakral, dan jangan hiraukan apa yang kamu lihat. Harusnya begitu yang terbaik. Bukan kita malah memuji-muji dia. Ini namanya menjebloskan anak itu gitu loh. Apalagi kita meyakini apa yang dia lihat. Padahal rumus kita ya, sudah lama, ini kitab sudah ratusan tahun yang lalu dan sudah kita baca puluhan tahun yang lalu. Ya. Al-umurul ghaibiyah mahiyah illa ilham au auham. Perkara gaib itu cuma dua, ilham dan auham. Ilham, firasat dari Allah Subhanahu wa taala dari Al Mahfud, au auham atau dugaan. Wala yakunu fiha ghatun, enggak ada kepastian. Wala yumkin ahadun ayyaqta'a biha, enggak ada seorang pun yang bisa memastikan perkara gaib. Hatta anal auliya, meskipun dia para wali, innama yukhbiruna anha bil waham. Para wali juga mengabarkan informasi perkara-perkara gaib itu secara waham, dugaan. Hatta rubama yukhti fi dzalik. Kadang-kadang juga keliru dalam informasi perkara-perkara gaib yang disampaikan mereka para wali. Wala yumkinul ghatul mutayaggan illa fil mahfud. Dan tidak bisa dipastikan informasi perkara-perkara gaib yang diyakininya kecuali illa fil mahfud, kecuali informasi itu berasal dari laful mahfud. Yaitu para wali-wali khusus tadi itu. Ya, para wali-wali Allah yang memiliki keistimewaan magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa memandang laful mahfud. Nah, begitu. Maka ini perlu diperhatikan ya. Tolong ya, ini di-share sebanyak-banyaknya ya, supaya para praktisi nggak tertipu. Jadi ada satu Sri Kandi ya, yang saya keluarkan karena gara-gara dia selalu nebak-nebak. Ini di depan rumahnya Kiai ada orang yang nanam. Ini dia ada ular naga besar Kiai. Ini diikuti macan. Ini begini. Saya nggak suka yang begitu. Akhirnya kita keluarkan dia gitu. Kita keluarkan dia gitu. Apalagi praktisi-praktisi praktisi yang sok-sokan. Oh, ini sukmanya ada di gunung, ini sukmanya ada di laut pantai selatan dan lain sebagainya. Ini jangan, nggak bisa seperti itu gitu. Ini hanyalah dugaan-dugaan, bukan kepastian-kepastian gitu. Ya, penanganan seperti itu jangan kamu pastikan, tetap kamu kantongi sebagai hipotesis ya di dalam menggali kasus, tapi nggak bisa kita pastikan. Makanya coba perhatikan penanganan saya. Ada saya mengiyakan ucapan-ucapan jin atau pasien-pasien yang melihat hal-hal yang gaib, nggak ada. Kiai didekati Nabi Khidir, di samping Kiai Nabi Khidir. Kiai didekati macan putih. Kiai adalah keturunan Prabu Siliwangi. Kiai adalah keturunan Sunan Kalijaga. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Saya meyakini hal itu. Saya biarkan itu angin lewat. Itu angin lewat. Ya. Angin lewat. Malah ada orang yang bermimpi dipaksa mengikuti pelatihan lainnya. Lalu di malamnya dia bermimpi saya bermuka cahaya, yang satunya bermuka sebelah separuhnya itu monyet. Jawaban saya apa? Wallahu a'lam. Terus bagus, itu kamu harus ikut pelatihan KBRA, kamu jangan mengikuti pelatihan ini. Enggak, gitu loh. Enggak ada seperti itu. La tuzakkin nafsak. Jangan kamu sucikan diri kamu. Karena kamu yang lebih paham apa yang kamu lakukan. Ya, kamu yang lebih tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali memastikan itu. Nggak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu. Sekali lagi, jangan menebak-nebak, jangan mempercayai